cetakan ataupun alat penjepit ya. Jadi nanti semuanya manual untuk kita buat cetakannya ya. Oke, baik, kita langsung saja melihat bahan-bahan apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat kue nastar. Oke teman-teman, baik, sekarang saya akan menunjukkan apa saja sih bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nastar daun isi selai nanasnya ya. Apa saja sih? Yang pertama, tentu saja kita membutuhkan terigu ya, terigu protein rendah. Terigu protein rendah ini bebas ya teman-teman mau menggunakan merek apa saja. Di sini tepung terigu protein rendahnya ini di sini kita menggunakan sekitar 250 gram ya. Lalu selanjutnya adalah susu bubuk full cream ya. Di resepnya membutuhkan 27 gram, di sini saya akan menggunakan 30 gram yaitu satu sachet ini karena daripada kita buang sisanya ya, maka kita gunakan semuanya saja yaitu sekitar 30 gram. Baik, selanjutnya di sini adalah maizena. Maizena. Oke. Maizena di sini ya. Di sini maizenanya di sini kita membutuhkan 20 gram atau sekitar 2 sendok makan ya. Ini untuk maizenanya. Selanjutnya gula halus ya. Gula halus di sini gula halusnya bebas mau menggunakan gula halus apa saja ya. Saya menggunakan yang merek ini, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain ya teman-teman ketahui apa saja yang penting dia gula halus. Nah, gula halus di sini yang saya gunakan sekitar 50 gram. Ya. Atau mungkin bisa sesuai selera ya teman-teman ya. Tapi kalau saya menggunakan 50 gram supaya tidak begitu manis ya adonannya ya, karena selain nanasnya juga sebelum manis. Baik, selanjutnya 1 butir ya. Di sini ada 1 butir kuning telur ya, 1 butir kuning telur. Oke, sebenarnya di resepnya itu ada menggunakan vanili ya, menggunakan vanili sekitaran setengah sendok teh. Namun di sini karena saya tidak memiliki vanili, maka saya akan men-skip vanili. It's okay, tidak masalah jika tidak ada vanili, tapi lebih baik lagi jika punya, maka bisa menggunakan sekitar setengah sendok teh ya. Nah, selanjutnya garam ya. Garamnya belum saya siapkan di sini, nanti akan saya ambil. Garam yang saya gunakan sekitar sejumput atau sekitar setengah sendok teh, atau nanti menyesuaikan biasanya sih insting ya. Tapi di sini saya mungkin menggunakan sejumput saja atau setengah sendok teh. Selanjutnya di sini saya cari dulu. Oke, di sini ya. Di sini ada butter. Di sini ada butter dan margarin. Oke. Nah, untuk butter di sini saya menggunakan yang merek ini ya. Untuk butternya saya menggunakan yang ini. Ya, teman-teman bebas ya mau menggunakan apa saja, yang penting dia butter atau mentega ya. Ini butter atau mentega yang saya gunakan. Sedangkan kalau untuk margarin ini yang saya gunakan ya. Ini margarinnya yang saya gunakan adalah margarin Nisman. Teman-teman bebas ya, bisa menggunakan merek apa saja, yang penting dia margarin ya. Nanti saya akan mix keduanya, akan digabung keduanya menjadi sekitar 180. Yang paling banyak di sini yang akan saya berikan adalah yang butternya. Yang butternya mungkin sekitar 100, yang margarinnya 80. Oke. Baik, ini. Oh ya, lalu selanjutnya nanti kita butuh lagi 1 kuning telur ya. Kita butuh 1 kuning telur lagi. Nanti ini digunakan bersama dengan minyak ya, 1 sendok makan saja. Nanti dicampurkan bersamaan dengan maizena ini ya. Nanti kita campur menjadi satu, itu untuk menjadi olesannya ya. Jadi di sini untuk resepnya kita membutuhkan 2 kuning telur. Tapi yang kuning telur satunya untuk adonan, yang satunya untuk olesan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya pewarna. Oke, di sini untuk pewarnanya kita hanya akan menggunakan 1 tetes saja ya. Tidak usah banyak-banyak, nanti terlalu kuningnya. Oke. Nah, oke, baik teman-teman, untuk yang selanjutnya itu selai nanas ya. Selai nanas di sini biasanya dibuat sendiri ya, namun saya lebih memilih untuk membeli yang jadi supaya tidak memakan waktu yang lebih lama dalam mempersiapkan isiannya. Maka di sini saya akan menggunakan yang sudah jadi ya, yang sudah yang dijual ya di mana saja. Maka saya akan menggunakan ini ya, selai nanasnya. Baik, apa saja sih langkah-langkah yang pertama kali yang perlu kita lakukan? Yang pertama kali perlu dilakukan, saya akan mulai dulu menimbang ya untuk nanasnya. Saya akan membentuk dulu memanjang, lalu mengukurnya mungkin sekitar 1 selai nanas itu akan sekitar 6 gram saya buat ya. Baik, mari kita langsung saja mempraktikannya. Oke, pertama saya timbang dulu ya butternya ya. Saya akan timbang dulu menteganya. Oke, pas 100. Oke, ini sudah 100 ya. Sekarang saya akan tambahkan lagi sampai dia 80. Daripada saya timbang sendiri-sendiri, langsung saja.
Di sini sudah 180 ya. Di sini sudah 180, maka sudah cukup ya, segini yang akan kita gunakan nanti. Oke, baik, selanjutnya kita akan menimbang untuk isiannya ya. Untuk isian nastar, yaitu selai nanasnya ya. Ini selai nanasnya. Sekarang kita akan menimbangnya sekitar 6 gram ya untuk satu buahnya. Kita akan buat. Oke, sudah 6. Ini 6 gram ya, sekitar sekian. Nah, saya akan membuat dia memanjang. Kenapa membuatnya memanjang? Supaya nanti memudahkan untuk kita masukkan di adonan adonan kue nastar. Nah, seperti ini. Sudah terlihat ya. Kita buat satu persatu sambil ditimbang semuanya. Kenapa harus ditimbang semuanya? Supaya sama. Selain supaya isiannya sama beratnya dan banyaknya, supaya ukurannya juga nanti sama semua. Nah, saya akan timbang dulu, baru setelah itu saya tutup ya. Ada yang datang, ada tamu dia, tadi malam takutnya saya tidak ada. Kenapa? Kenapa? Ibu lagi. Ibu lagi. Love you. Love you. Boleh.
yang beberapa yang bulat, ada yang ini ya, kotak-kotak. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mulai mencampurkan semua bahan ya. Saya akan mulai masukkan margarin dan menteganya ini ya. Kayak dulu ya, disaring dulu ya gulanya supaya nanti dia tidak bergerinda ya. Setelah sudah dicampurkan seperti ini, kita campurkan juga garam. Garamnya sejemput aja ya. Oke, sudah garamnya. Jadi yang di sini sudah ada mentega atau butter, margarin, lalu gula bubuknya ya, dengan garamnya ya. Bagi yang mau tambah vanili silahkan ya, ada karena saya tidak punya maka saya tidak nambahkan ya. Nah, setelah ini saya akan mixer, tapi tidak akan terlalu lama, dengan kekuatan yang sedang saja ya. Oke, saya akan mixer ini ya, mungkin sekitar 30 detik kan. Yang penting ini tidak kuat. Campur dulu ya. Lupa. Oke, setelah tercampur rata ini ya, sudah dimatikan mixernya, saya akan lanjut memasukkan telurnya ya. Kita akan campurkan telurnya. Oke, telurnya sudah, lalu kita akan campurkan lagi sekitar 15 detik ya. Sudah ya, sudah selesai. Oke, setelah dicampur semua ini ya, harus pakai ayakan ya supaya dia tidak berkeringat ya. Ini tepungnya sudah masukkan ya, 250 ya. Kita masukkan juga susunya ya, susu bubuknya. Oke, kita adukkan semua ya. Kita butuh ya, selanjutnya kita butuh masukkan maizenanya ya. Maizenanya sekitar 20 ya, 2 sendok makan. Tetap kita pakai ayakan ya. Baru 1 sendok, 2 sendok makan ya. Oke, selanjutnya kita campur ya. Kalau untuk yang berikutnya itu kita tidak perlu mencampurkan dengan mixer, kita cukup mencampurkan saja dengan menggunakan spatula ya. Ini kita mencampurnya sampai dia tercampur rata, tidak perlu menggunakan mixer ya. Oke, jika dia sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini saya akan lanjut dengan menggunakan tangan. Ini hati-hati, jangan cuci tangan dulu ya.
terus mainnya tercium. Sampai dia kalis ya, sampai dia sudah tidak lengket-lengket lagi di tangan ya, seperti ini ya. Kalau diikuti sesuai dengan resepnya, diikuti tahapan-tahapannya, pasti berhasil ya. Dengan kalau melakukan sesuatu, terutama kalau sedang masak atau membuat kue ya, harus dengan perasaan hati yang senang. Kalau perasaan hati senang, makanan itu akan terasa nikmat apapun yang dibuat. Oke, sudah saya pindahkan ya, sudah kalis seperti ini ya, supaya lebih mudah terlihat kalau di baskom kurang terlihat jelas. Oke, harus kita lakukan yaitu dengan menimbangnya ya, lalu kita mulai untuk membulat-bulat ini dulu ya, bukan membulat ya, mungkin kita menimbang dulu. Saya akan letakkan seperti yang tadi membuat isian ya, setelah itu baru saya mulai membentuknya ya. Oke, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Ini saya akan buat 12 gram ya, 12 gram. Sekali percobaan langsung jadi. Kita simpan dulu ya, dibuat seperti ini supaya mudah nanti kita timbang dulu semuanya ya. Kita buat seperti ini dulu ya, nanti baru kita bentuk. Selanjutnya kita olesi dulu ini ya. Ini sudah beberapa yang saya olesi sedikit ya. Jadi kita olesi dulu ya. Tidak usah terlalu banyak ya yang diolesi, sedikit saja ya, teman-teman. Oke. Supaya tidak lengket. Baci, baci.
Oke. Oke, sudah seperti ini ya, sedikit saja, tidak terlalu banyak. Lalu selanjutnya kita mulai ya membentuk ya. Ini lalu kita tutup ya. Oke. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, semoga terlihat ya. Nah, sudah seperti ini. Karena kita tidak menggunakan alat ya, maka kita menggunakan ini aja. Boleh menggunakan garpu ya. Boleh juga saya menggunakan garpu ini ya, yang biasa untuk kue. Nah, semoga terlihat ya. Oke, saya buat seperti ini. Setelah itu saya buat seperti ini. Semoga terlihat ya. Nah, oke. Kita lakukan berulang-ulang sampai semua adonannya habis. Oke, untuk ovennya kita panaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Nanti setelah 10 menit baru kita masukkan ke dalam oven untuk kuenya. Seperti itu ya. Oke, selain nasi di sini sudah habis ya. Sudah habis ya. Sudah dibuat semua seperti ini ya. Semoga terlihat jelas ya. Nah, sudah seperti ini sambil kita menunggu ya, ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Maka selanjutnya adalah saya ingin mencoba ya. Ini ada beberapa bentuk ya. Ada yang bulat, ada yang daun ya, ada yang bentuk kotak ya. Sesuka hati yang buat dong ya. Oke, baik, selanjutnya ini masih ada ya yang kosong, beberapa yang kosong, maka saya putuskan untuk saya mau mencoba untuk mempercet isian lain, yaitu memasukkan selai stroberi buatan saya ini ya. Semoga teman-teman masih ingat yang pernah saya buat sebelumnya, selai stroberi ya. Nah, dari stroberi asli tentu saja ya, dari buah stroberi asli. Tapi ini yang kedua ya, yang pertama sudah habis, ini yang kedua kalinya saya buat ya ini. Oh ya, sebelumnya semoga bagus ya, kelihatan bagus daunnya ya. Ya, untuk pemula lumayan lah ya, nanti tinggal dilihat rasanya, semoga lembut ya, dan enak ya. Oke, ini. Nah, saya akan mau coba membuat dengan isian stroberi. Belum pernah sih, kita coba saja ya. Salahnya kita mencoba ya. Tidak ada yang rugi. Sambil kita menunggu ovennya ya. Ovennya siap untuk digunakan. Ini coklat batang yang sudah dilelehkan ya. Oke ya. Ini dan ini selai stroberi buatan sendiri ya. Baik. Nah, seperti ini. Kenapa coklatnya yang dilelehkan seperti ini ya, maksudnya mentah seperti ini, karena sudah dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya. Oke, saya tidak tahu apakah akan berhasil nantinya. Tidak ada salahnya kita mencoba. Hampir seperti ini, seperti ini ya, terlihat kurang rapi. Saya akan coba taruh di tempat lainnya supaya tidak mengotori yang lain. Silat dulu tangan saya. Oke, itu yang coklat ya. Sekarang saya akan menggunakan yang stroberi. Basi sudah, nanti lagi. Ayo masuk bubuk. Yang udah tadi makan saya. Oke, selai stroberinya ya. Sudah. Seperti ini ya.
panggang dengan suhu 150 derajat Celcius ya, dengan menggunakan api bawah dan selama 28 menit ya. Karena ya potong-potong aja. Tak berdiri ya. 28. Sudah jatuh ya. Bisa kelihatan ya, sudah disetting ya. Kita menggunakan 150, lalu di sini kita menggunakan api yang bawah, lalu di sini juga kita menggunakan waktu selama 28 menit. Oke, mari kita tunggu. Sedangkan yang tadi ya, kalau yang tadi itu saya sudah masukkan dulu di dalam kulkas karena dia meleleh ya. Saya tahu mungkin berbeda ya adonannya hasil. Mungkin coklatnya itu harus coklat batangan ya, dipotong-potong di kotak itu begini. Meskipun seperti itu tidak masalah, namanya juga kita mencoba. Jadi salah mencoba yang mungkin adonannya ada lebih maka kita bertanya. Nah, sambil kita menunggu ini ya, kita istirahat terlebih dahulu ya. Kita mendesak dulu ya, lumayan capek, lumayan pegal ya. Kue kering itu lumayan meleleh. Oke, kita tunggu 20 menit lagi. Selanjutnya kita mau membuat untuk olesannya sambil kita menunggu ya. Ini pakainya kita pakai minyak gorengnya 1 sendok saja. Karena ini sendok teh maka kita 2 kali ya, karena 1 sendok makan. Nah, seperti ini. Lalu ini bebas saja. Ini untuk olesannya. Campur. Warnanya cantik ya. Oke, ya masih sementara ya ovennya ya. Beberapa menit kita menunggu. Oke, selesai. Kita tinggal oles-oles nanti ya. Oke, ini sudah dekat ya, sudah sedikit lagi. Selesai. Oke, selesai. Mari kita keluarkan ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi mari kita keluarkan ya. Ini kita keluarkan dulu. Ya. Jadi ya. Belum sih, ini baru dikit lagi ya. Baru 95% ya. Nah, habis ini kita tunggu dulu ya. Kita diamkan dulu 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit kita diamkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita olesi dengan kuning telur atau campurannya tadi, olesan yang sudah kita buat tadi. Oke. Ini ya. Yang tadi ini kita diamkan dulu 5 sampai 10 menit. Setelah itu baru nanti kita olesi dengan ini ya. Jadi kita diamkan dulu 5 sampai dengan 10 menit. Oke. Mulai olesi ya untuk olesan. Every time I get a second to myself, I can't ever give it up to someone else. My brain is like a cavernous empty shell and I'm lost inside. What is going on? Where is my heart gone? Usahakan merata ya, supaya warnanya cantik dan menarik. I just wanna be left all alone. Don't wanna say yes, don't wanna say no. Don't wanna hear a sound. Anywhere I go, the pain is so much. Just let me be alone. It hurts me to say, it kills me to go. Letting you down hurts more than you know. And I can never be all that you want. It's been tearing me apart. What is going on? Why am I so numb? I miss that sun. I blame my smile on my face. I keep my hands busy. I try to trick myself, but I know I am not okay. I'm breaking under the weight of the guilt filling up my brain. Feel myself fading away. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai semuanya diolesi. Ya.
usahakan diolesi merata, terutama di bagian atas supaya terlihat menarik dan warnanya cantik ya. Sesuatu yang indah itu juga dapat meningkatkan sumatan ya. Jadi tidak selamanya hanya yang rasanya enak. Oke, ternyata sudah aman. Oke, seperti ini, cantik ya, sudah berwarna kuning. Nah, ini kita tunggu selama 10 menit. Setelah kita tunggu selama 10 menit ya, baru kita panggang lagi ya. Kita masukkan lagi ke dalam oven. Oke. 10 menit. Maaf. Kokinya makan dulu sebentar. Oke, baik, selanjutnya kita akan memanggang lagi kembali ya. Ini udah cantik ya, sudah kering juga. Oke, nah sekarang kita akan panggang selama 5-7 menit ya, 5-7 menit dengan suhu 150 derajat ya, dan menggunakan api bawah ya. Sudah, saya dekatkan ya. Nah, kita setting ya supaya terlihat. Ini di sini 150 ya, 150. Kita gunakan di sini api bawah saja dan kita setel 7 menit saja ya. Oke, sudah. Mari kita tunggu. Asyik. No. Sebentar, gunakan hatimu. Sekarang cek. Bentar sedikit lagi ya, buat maknya. Oke. Kan dari mana? Sebentar, harus tahu dulu baru dimakannya. Penolakan apa ini? Berani-beraninya kamu menolak Didi, berani-beraninya menolak Didi. Sebentar ya. Oke, nah, kamu cek dulu. Cek dulu ini. Wah, aromanya mantap. Sekarang kita atur dulu ya supaya cantik ya. Berhubung saya tidak punya toples-toplesnya yang cantik, maka seperti ini saja dulu tampilannya ya. Nah, ini dia. Oke, selamat mencoba semuanya. Maaf ya, udah terlanjur beberapa sudah di atas, bagian besar lupa di video kan. Oke, kita atur ya. Saya hanya punya tempat ini, ada tempat-tempat yang cantik, toples-toples cantik, jadi ya sudah ya, nggak apa-apa ya, kita gunakan saja ini yang ada saja ya. Kita gunakan yang ada saja. Masih panas, masih hot, kurang terlihat jelas ya. Nah, ada sebagian yang memang masih belum dipanggang, nanti akan dipanggang lagi. Sekarang tidak perlu dibeli ya, bisa buat sendiri, lebih hemat ya, serta diasah kemampuan nih, supaya jangan mahasiswanya aja yang pandai ya, mahasiswanya latihan terus, dosennya nggak latihan ya. Oke, kita coba satu ya, kita lihat. Oke, kita coba satu. Maaf ya, ini tesnya ini agak sedikit. Sudah lah ya. Oke, kita coba ya, kita coba lihat dalamnya bagaimana. Lembut banget, mungkin karena wismanya lumayan ya. Ini ya, lembut banget ya, lembut banget ini. Lihat rasanya. Bisa jadi kerjaan sampingan. Oke, selamat mencoba semua teman-teman.